Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan hari ini saya kedatangan tamu keren banget, Cici Cantik Christina Lee. Cie. Sebenarnya gini, kita pengen ngobrol-ngobrol, jadi saya juga baru kenal dengan beliau nih, tapi beliau tuh terkenal katanya, dan akhirnya saya baru tahu dia terkenal karena hari ini tadi dia ngeliput saya di sini gitu kan. Oh ceritanya gitu nyambung, apa kita santai aja. Pokoknya channel bebas, nggak peduli. Nah, jadi ceritanya saya pengen tahu nih Cici Christina ini tuh ngapain aja sih sebenarnya. Jadi Cici sekarang manggilnya Cici atau Christina atau? Terserah lu. Oh ya, Christina. Jadi kamu bisnisnya apa sekarang? Kita santai aja ya. Oke. Jadi orang tuh sebenarnya sekarang ini banyak mengira gue itu adalah YouTuber. Sebenarnya gue sendiri tuh pebisnis. Oke. Jadi pebisnis apa nih? Kalau yang sekarang ini bisnis gue itu ada dua. Ada 101red.com. Itu apa? 101red.com tulisannya. Okay. Ini adalah distribution channel. Dan itu apa? Distribution channel tuh, gue jelasin dulu. 101red.com ini jadi gimana ya? Kalau misalnya gabung jadi membernya 101red.com, ini lo berarti kan otomatis akan menjadi reseller dari produk-produk yang disediakan oleh 101red.com. Oke. Terus? Pertama, reseller, dropshipper gitu-gitu mainannya. Reseller, dropshipper. Produknya apa aja? Produknya itu mulai dari fashion, aksesoris, kemudian akhirnya sekarang kita lebih fokus ke beauty dan kosmetik. Oke. Kayak gitu. Gue jelasin dulu kali ya sejarahnya lebih biar ceritakan. Gue sih dari nol sih. Jadi mulainya dulu gimana, kisahnya gimana sampai jadi artis tenar seperti apa? Jadi gue ceritain dulu kalau jadi gue itu dulu waktu masih baru lulus kuliah, tentunya gue kerja kan. Gue kerja, cumanya mungkin dari usia 24 itu gue udah punya jiwa emang pengen nyari duit lebih sampingan lah kasarnya. Jadi akhirnya dari gaji aja gue mulai sampai bisa ngumpulin duit buat buka toko dulu nih, toko fisik kayak di ITC Kuningan lah, di IX lah, di Mall Karawaci, pokoknya sampai ada 5 outlet di Cinere Mall, di Pondok Indah Mall. Jualan baju-baju dari US, baju-baju kaos band gitu loh, kayak Morrissey, kayak Pink Floyd, tapi yang original, menurut mereka original gitu ya, jadi bukan kayak baju tembakan gitu. Nah dari situ mulai berkembang sampai akhirnya masih sampingan kan punya toko, dan gue masih kerja terakhir gue itu kan di IBM sama di Prudential gue tuh sebagai customer analyst. Jadi gue itu sudah terbiasa menganalisa customer segala macam bla 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 gitu kan.
Sampai akhirnya itu terakhir itu sekitar di tahun 2010, karena awalnya juga gue udah ada jiwa dagang, kerja juga, kemudian dibekali dengan skill yang gue dapat dari perusahaan-perusahaan ini. Karena kan perusahaan multinasional juga, jadi kurang lebih gue ngerti cara apalah kayak gimana sih mendapatkan customer, akuisisi customer, kalau udah diakuisisi gimana mempertahankannya, kalau misalnya ada yang nggak repeat itu gimana cara balik dapetin lagi gitu kan, kayak customer yang lapse tuh gimana. Oke, nah di situ gue mulai karena udah mulai cari-cari supplier lain, pergilah gue ke Cina nih. Ke Cina waktu itu lagi ada pameran. Kemudian di sana itu pameran ada kayak fashion aksesoris segala macam. Sampai akhirnya gue bisa meyakinkan salah satu suppliernya di situ, lo bisa nggak bikin gue website? Gue website, gue punya skill kayak gini. Gue yakin banget dengan aksesoris yang dia kan kebetulan supplier aksesoris, anting, kalung, kacamata, pokoknya semua aksesoris kecuali baju. Semua fashion kecuali baju, dompet, tas tuh dia jual. Dan menurut gue harganya tuh murah banget di saat itu. Karena di 2010 itu belum ada kayak, mungkin sekarang toko-toko kayak ada Strawberry, Noti, apa segala macam yang murah-murah, lu kayak nggak tahu kali ya. Itu kan dia udah lama di Australia soalnya. Nggak apa-apa. Terus? Jadi ibaratnya kayak kalau lu ke Metro Department Store atau ke Matahari atau apa, lu ngeliat anting dulu masih harganya 80.000. Kayak 70, 80.000, bahkan ke 100.000 lebih gitu ya. Sementara di Cina itu kan murah banget, 20.000. 20.000 itu harga end user lagi. Wow. Ya udah dong, menurut gue ini peluang banget kan. 300% men. Peluang banget. Akhirnya gue bilang, gue bisa nggak bikin gue website nih? Gue tinggal pasarin. Nah pasarinnya juga karena dari kerjaan gue banyak kenal juga dengan para pemilik butik lah segala macam. Jadi mereka itu belanjanya via website yang akhirnya dibuatin oleh si supplier ini. Dari situ mulai berkembang sampai akhirnya mulai menjanjikan. Akhirnya gue resign dari kerjaan gue yang di Prudential yang terakhir sebagai customer analyst. Gue mulai fokus nih di Grosir Fashion Online. Di Grosir Fashion Online, pas di 2011 itu April, gue inget banget gue mulai melakukan yang namanya iklan di Facebook. Karena waktu itu di zaman itu iklan di Facebook itu kan masih jarang banget dan masih baru banget. Makanya kompetitor tuh belum ada. Maksudnya belum ada yang besar-besar seperti macam kayak Zalora atau Petla Marketplace sana sini itu belum ada kan. Gue ngiklan, gue inget banget, gue ngiklan tuh budget gue awal-awalnya itu cuma $30 per hari ngetes. $30 per hari itu dolar masih 10 ribuan lah ya, atau 9.000 lah ya. Berarti sekitar anggaplah 300.000 sehari. 300.000 sehari berarti sebulan 9 juta. Tapi kan gak langsung 9 juta kan, gue kan ngetes kan, pas gue ngiklan 300.000 sehari doang nih, omset gue naik nih, langsung jadi 2 juta, 3 juta gitu kan sehari nih. Dan karena waktu itu end user di sana kan 20.000 nih, gue jual 40.000 aja masih untung kan, untungnya 2 kali lipat gitu kan. Karena kan harga di offline kan masih 80.000 gitu loh. Nah udah mulai iklan. Gue inget banget waktu awal-awal omset awal itu waktu belum iklan paling 40 jutaan lah ya, dengan profit 20 juta kan. Pas udah ngiklan selang 3 bulan itu gue nyentuh 1M. Itu gue langsung kayak wah, gila, duit kaget. Jackpot. Jadi, jadi singkat cerita ya, walaupun dulu keputusan resign itu gue digoblok-goblokin banget sama pertama bokap gue. Lu gue sekolahin, udah tinggi-tinggi, lu sekarang mau jadi penjual online gitu kan. Cumanya justru dengan akhirnya gue mulai ngerintis online itu, apa yang selama ini gue pikir susah dapet, kayak akhirnya bisa punya rumah, punya segala macam tuh akhirnya kebeli. Singkat cerita, jadi tadinya kan masih website dimana udah harganya murah. Kalau lo belinya 2 juta rupiah, lo dapat diskon lagi 30% di zaman itu. Jadi otomatis banyak sekali akhirnya orang-orang yang beli putus mungkin mereka buat di butiknya, atau mereka jualan lagi, mungkin jualan dulu via Kaskus, via Facebook yang personal lah, atau apa kan macam-macam karena belum ada marketplace. Nah lalu berkembang, akhirnya di awal 2016 terbentuklah 101red.com. 101red.com itu kenapa dibuat? Karena waktu itu yang namanya bisnis kan gue mesti ada something yang baru lah. Gue mulai ngelihat dong gimana ya biar reseller tuh loyal. Karena gue lihat reseller gue itu kadang jualan off.
biasanya kan gue udah mulai survei dong, kenapa kok lu biasa rutin ngambil bisa per bulan 2 juta nih, kok tiba-tiba enggak? Lagi punya anak, gue repot sih kalau gue upload foto. Belum lagi kan, dulu kan gue harga tergantung dolar kan, dolar naik dikit ya gue otomatis adjustment gitu kan, naikin. Belum lagi rubah-rubah harga, ribet. Upload foto, belum lagi kadang kalau gue beli gue mesti foto ulang, bikin videonya. Nah, di 2016 awal itu kan Instagram udah mulai happening dong, segala macam. Jadi gue bilang, akhirnya gue berpikir nih, seandainya tiap reseller itu udah ada websitenya sendiri-sendiri, jadi ibaratnya lu jadi reseller gue, langsung gue sediain website nih, di dalam websitenya itu udah ada produk-produk gue yang harganya bisa lo set sendiri, otomatis tinggal misalnya dari harga atas gue mau diskonnya 10% jebret langsung ke diskon gitu kan. Jadi tergantung mereka, dan mereka tuh tinggal datengin trafficnya aja, udah dapat website. Lalu kalau mereka mau ini replika, jadi ngereplika dari satu database. Database direplika dan mereka bisa ganti domainnya sendiri-sendiri, misalnya ombotak.com gitu kan. Menarik. Atau misalnya rumahcantik.com atau pokoknya .com terserah, lo mau .id terserah. Tapi replikanya ada landing page atau? Udah bener-bener website e-commerce. Karena produknya tuh banyak sekali. Karena kan masih ada pre-order dan ready stock. Yang ready stock aja waktu itu udah ada 5.000 SKU. 5.000 varian. Yang pre-order itu sampai 30.000 varian lebih. Karena pre-order ya gue tinggal upload produk doang kan, simple. Ini menarik nih. Nah, dari situ kepikir ide. Terus jangan nyontek gue jadi kompetitor. Baru. Sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi. Lanjut. Terus akhirnya udah dong, gue berpikir kan kalau dibikinin website, website jadi mereka nggak usah upload produk. Kalaupun ada produk yang habis, otomatis hilang dong dari websitenya kan. Yes. Gak usah capek-capek kan. Nah terus kalau mereka misalnya lebih sukanya jualan di Instagram gimana? Ya nggak apa-apa, kita sediain feednya. Lu tinggal upload feed. Terus story-nya gimana? Kalau nanti yang mau ngomong ngoceh-ngoceh apa segala macam, kita sediain story-nya, video. Terus kalau gue mau ngiklan di Facebook, gimana mau ngiklan di Instagram? Kan sekarang kalau ngiklan yang menarik itu adalah pakai video. Kita sediain videonya. Jadi rutin. Nah terus ada lagi bilang, kalau gue mau jualan di marketplace gimana? Kita sediain feed-nya. Lu tinggal upload masal jebret, udah cepet jadi. Tapi karena sekarang algoritma marketplace nggak boleh banyak duplikasi, mau nggak mau lo ada sedikit mesti rubah-rubah dikit lah. Duplikasi misalnya ada 2 reseller nih, lo ngupload foto ini, dia ngupload foto ini, udah foto yang sama, judulnya sama. Sekarang kan udah mulai lebih diperketat, jadi pasti mereka ada adjustment tapi tidak terlalu repot. Kayak begitu. Nah terus CS-nya gimana? Di website itu kita sediakan fasilitas CS. Misalnya kalau lo punya websitenya ombotak.com, ada orang masuk ke lu kan cuma datengin traffic nih, halo misalnya, pasti ada CS yang nyapa, halo apa kabar sis, kami dari ombotak.com nih, ada yang bisa kami bantu gitu kan. Saya pengen ralat, jangan om, kokobotak.com. Terus lanjut. Terus bangga sih bilang botak aja. Keren ini. Trademark. Terus lanjut, kokobotak.com. Iya, jadi begitu dia masuk, misalnya gue nanya, kalau gue beli banyak dapat diskon nggak? Nah, lu udah ngomong nih ke CS ya, gue nanti ada set diskonnya sekian nih, kalau dia mau beli banyak bisa harga sekian. Nanti CS yang info, walaupun nanti informasi bisa ditaruh di website lu. Jadi tuh kita ada tetap, walaupun website-nya replika, ada beberapa parts yang bisa custom per member. Info diskonnya lah, info apanya segala macam kayak gitu. Nah, terus sekarang akhirnya mulai berkembang kan, 2016 awalnya cuma kayak gitu. Terus mulai pelan-pelan kan gue coba bilang, ya udah lo yang penting datengin traffic. Tapi cara mendatangkan trafficnya gimana? Akhirnya mulailah gue bikin modul-modul, gue ajarin modulnya tuh udah lengkap lah. Cara datengin traffic menggunakan cuma jualan via WhatsApp, atau menggunakan Instagram, atau lo mendatangkan trafficnya dari marketplace. Atau mungkin bukan, bisa jadi lu bener-bener nggak pakai websitenya, lu cuma jualan di marketplace. Caranya gimana sih? Ya udah, cara jualan di marketplace kayak gini tips-tipsnya, cara iklannya gimana, nembak keywordsnya apa aja biar iklan lu murah, seperti itu. Jadi makin berkembang sampai ada lagi misalnya kan orang pada taunya banyak yang kenal gue di Facebook karena gue sering nulis kan. Nulis apa? Ya status lah, apa yang alay-alay, kadang sharing bisnis, ya apa adanya aja. Terus?
Nah, gue tuh sering ngajarin orang juga kalau lo misalnya mau jualan di Facebook lo atau di Instagram lo, jangan terlalu hard selling gitu kan. Kayak misalnya nih lo katakan mau sebenarnya lo lagi pengen jualan baju anak nih, bisa aja kan anak lo suruh pakai pakai baju yang lo jual, terus lo foto tapi captionnya di hari ulang tahun anak gue kali ini gila bajunya bagus banget ya, contohnya gitu loh. Iya, creative copywriting lah. Iya, creative copywriting lah. Oke. Anak gue suka banget pakai baju favorit yang ini karena nggak gatel dan adem. Tanpa lo mention kayak gue beli di sini, harganya segini enggak. Atau lo kalau mau order sekian kayak gitu-gitu enggak. Itu nggak perlu tulis. Nggak perlu tulis, cumanya cukup memancing pertanyaan. Jadi kayak pasti ada aja yang kepo komen kan. Beli di mana sih Ci bajunya? Yeah. Nah, lu balas di komen, something like that. Yes. Itu bagus tuh, kayak baju ini Golden Heart of Tess. Ini dibikin oleh member kita juga, Agus Mariona dari Marjon. Gue iklanin tuh Gus. Ya, gue iklanin. Endorse tuh Gus, barusan gak bayar lo ya. Kita tujuannya biar ngangkat teman-teman. Terus lanjut. Nah jadinya akhirnya kan reseller gue bilang kan, Cici, cuma kan gue gak mahir nulis. Gue sediain copywriting ya. Nih caption-captionnya lu tinggal kopas. Gue seneng. Tinggal kopas karena dengan harapan biar lu udah ngerti feel-nya kan. Kan kalau gue kan bikin copywriting mungkin tulisannya pakai aku kamu atau saya. Gue bilang lu mesti tetap berubah menggunakan gaya bahasa lu sendiri. Kalau karena ini kan di Facebook personal atau di Instagram personal dia kan. Kalau lu biasa nulisnya pakai gua lu ya gua lu ganti lah. Yeah. Sehingga dengan ketika mereka kopas bahkan kadang cuma kopas copywriting itu cuma taruh di story doang. Jadi kayak contohnya nih misalnya waktu gue lagi launching produk Lume Colors yang lipstick gue. Jadi gue ada brand lagi nih, Lume Colors. Nah, itu brand bikin sendiri atau maklon? Bikin sendiri maklon tapi pakai formulasi gue. Kayak gitu. Not bad, yep. Jadi bukan kayak pabrik udah formula terus tinggal jualin gue tinggal tempel brand enggak kayak gitu. Kalau ngomong gini gila mikir bisa kerja sama banyak hal nih. Member kita tuh ada yang punya pabrik skincare, member kita tuh ada yang punya brand sendiri juga, ada yang saya. Terus kalau ngomongin yang lain-lain, nanti kita bisa collab. Asal member lu jangan jadi kompetitor gua ya. Makanya sekarang era kolaborasi. Gila sih. Gua nggak takut sih dengan kompetitor lah. Rezeki itu nggak kemana. Betul. Terus gua jadi ngeblank. Tadi gua ngomong sampai mana kan? Sampai kompetitor. Kok sampai kompetitor bukan? Mundur lagi. Brand baru Lume. Oke. Kan pasti ada juga reseller yang cowok kan yang join kan. Yes. Cici cara copywritingnya gimana? Bisa aja kan lu nulis copywriting kayak gini nih. Gila ya nggak nyangka baru launching akhirnya gue bisa jualan sampai 100 box per hari misalnya. 100 box lipstick padahal gue cowok loh. Cuma tulis kayak gitu doang gitu kan. Akhirnya padahal nggak ngomongin brand apa, cuma ngomongin 100 box lipstick misal sehari. Cuma tulis kata-kata kayak gitu. Itu kan bikin orang kepo kan. Ya nggak sih, lu jualan apa, lipstick apaan kayak gitu, lihat tuh fotonya, katalognya di mana kayak gitu. Atau bisa jadi copywriting yang tidak terlalu hard selling tuh contohnya siapa yang malam ini udah pada bobo, kalau gue sampai sekarang masih sibuk nih ngitungin orderan dari tadi nggak berhenti masuk. Itu kan juga questioning, lu lagi ngitungin orderan apa, lu jualan apa sih kayak gitu. Yes. Jadi kayak copywriting yang bikin orang penasaran. Ya betul, menarik. Jadi itu yang awal-awal jadi gue bikin cuma kayak nih 15 copywriting nih. Pakailah. Lu pakailah. Hopefully dengan ini lu jadi udah ngerti nih gaya cara ngomongnya gimana segala macam. Bisa replikasi sendiri. Iya, nah terus biasanya gue twist lagi. Buat kalian yang benar-benar rutin ngupload 15 copywriting ini setiap hari satu dan gue akan cek. Gue akan kasih bonus 100 copywriting. Ya lo tinggal kopas. Jadi mesti ada something yang ya biar rajin dulu lah ya. Iya kayak gitu. Menarik. Kayak gitu. Nah jadi dari copywriting, dari marketing kit, gua supply, dari website, produk. Nah keuntungan reseller lagi apa nih? Oke, lanjut. Balik lagi. Jadi kan tadinya kan gua awalnya fashion aksesoris segala macam kan. Ya. Fashion aksesoris bla 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 bla. Kenapa sih gua bikin produk Lume Colors ya kan? Sekarang balik lagi. Ini juga susunan step. Kayak awalnya yang dropshipper lo jualan brand orang, jualan produk orang, apalagi produk yang nggak ada brandnya, kayak lo import produk fashion gitu kan nggak ada mereknya kan? Yes. Akhirnya sekarang begitu marketplace udah dihantem orang sononya langsung jualan kan? Ya, udah berat. Lama-lama mati dong. Betul. Apalagi kalau ada virus kan? Ya. Virus macam-macam, akhirnya delay segala macam. Iya. Jadi tentunya gue selalu menyarankan reseller gue itu, gue juga balik lagi nih ngomong ke reseller. Lu di sini, gue tuh visi gue adalah untuk biar lo bisa jadi kedepannya punya brand sendiri, lu punya usaha sendiri. Cumanya untuk meminimalkan resiko sebelum lo invest bikin website, lo nyetok produk segala macem,
belum lagi nyetok produk, anjir udah produk jadi banyak. Misalnya lu katakan lu ke Bangkok nih, beli barang, contoh nih misal ke Bangkok atau lu ke ASMK lah, lu ke pasar pagi, lu foto-fotoin satu-satu, ribet kan? Dan lu nyetok tapi customer database kagak ada, segala macam, kan resikonya gede. Betul. Ibaratnya kalau beli parfum gede, lu beli yang kecil dulu tester. Lu join dulu 101red.com gitu. Misalnya nanti di 101red.com kan lu akan terekspos dengan produk-produk yang mulai dari beauty, fashion, segala macam, ya itulah yang niche-nya memang ke wanita Mahmud Abbas, mama muda anak baru 1. Ada Abbas, Abad? Nggak tahu. Anak baru 2. Itu nggak masuk ya? Cumanya kalau gue perhatiin memang rata-rata yang menjadi customer itu rata-rata umur 25-an ke atas lah. Nah, dari situ kan nanti ada juga mungkin yang, oh ternyata gue emang jagonya jualan produk aksesoris nih. Ada juga yang, oh ternyata gue cocoknya jualan produk lipstick nih. Ada lagi yang beauty nih, ada yang ini. Ini multi layered nggak commissionnya? Atau nggak ya? Jadi pokoknya kalau ada yang ngajak temennya masuk, nggak ada? Bukan MLM, emang nggak ada multi layer. Alright. Nah singkat cerita, balik lagi kenapa gue setuju sama prinsip lu adalah kalau lu bantu orang, ya lu datang sendiri juga. Yes. Dan itu yang jadi prinsip gue. Ibaratnya kalau ada reseller yang join 101red sekalipun, gue bilang lu fokus di belajar. Karena gue pengen lu, karena join 101red itu bayar 1,75 juta per tahun. Oh, dia ada membership tahunan. Iya, karena kan itu buat biaya website, biaya domain, dan ditambah kelebihan lagi. Misalnya nih, katakan ada produk, ada Evershine kan, Evershine itu skincare. Lu kalau beli langsung ke Evershine untuk dapat harga X misalnya. Itu brand dia atau brand luar? Brand luar. Okay. Brand luar maksudnya brand lokal tapi punya temen gue. Yes. Misalnya lu mau langsung ke Evershine nih. Gue mau langsung aja ke Evershine jadi reseller. Lu mesti beli minimum 50 pieces untuk dapat harga X. Tapi karena lo join 101red, lu dropship sebiji udah dapat harga X. Paham nggak maksudnya? Ngerti? I like that. Lu ngerti nggak kali? Oke, jadi gini, ini yang kepikir nih, itu kita kan lagi interview nih, cuman entah kenapa kalau gue kan emang bisnisnya keluar ide-ide gitu kan. Kita di Entrepreneur Society itu kita mau punya tujuan supaya kita bisa ngangkat member-member dan produknya banyak. Tujuannya nanti, itu kan kelas 1 sampai kelas 6 saya pernah ajarin, nanti kalau mau lihat videonya lagi. Ini untuk kelas 0 yang baru mau mulai terjun jadi pengusaha, dan kamu udah bikin platformnya. Gila, itu keren banget. Nanti mungkin suatu saat kalau itu lebih ke yang cewek-cewek ini segala macam, kita akan bikin marketplace yang khusus nih nanti untuk semua orang-orang yang mau cari peluang usaha gitu, kita bisa kolaborasi dari situ. Jadi nggak saingan, tenang aja. Produk banyak. Nah teman-teman tadi Agus, ya tenang aja Gus. Ada Loren, ada apa gitu. Buat teman-teman lah, gue angkat semua lah. Kalau di Entrepreneur Society itu dari kita untuk kita, jadi sama-sama untuk membesarkan. Nah, abis mulai dari situ, terus abis itu jalan sampai sekarang tuh. Iya. Ada lagi nggak yang selain 101 ini atau apa? Jadi bentar, gue jelasin lagi tuh. Gue tarik lagi nih. Selesaikan. Tadi sebenarnya topiknya udah rada kemana-mana karena gue tadi mau ngejelasin kenapa gue bikin Blue My Colors. Jadi stepnya kan gitu kan. Stepnya adalah ketika lo awalnya dropship, karena awalnya juga gue dropship dong. Gue dropship ngambil dari sono kan, dari Cina kan. Sampai akhirnya kalau yang dari Cina mah bodo amat ya orang Cina ini lah ya. Gue orang Indo. Jadi bisa dibilang tuh kayak test market. Misalnya dari aksesoris dia, oh yang paling laku ternyata yang anting model gini. Kalau model gini gue stok dong, jadi ready stock kan. Setelah gue stok, gue ready stock. Kalau misalnya gue bisa ketemu orang yang bikin di sini, udah berarti kan gak usah ngimport, udah hemat import segala macam, dan gue membantu UKM di sini. Ya gue nyuruh lah. Gue juga ngambil dari, lu bisa nggak bikin bros kayak gini nih, yang kayak gini nih, harganya segini. Itu juga berarti yang dari Cina bisa juga buat test market ya kan. Test market begitu yang laku lu bikin atau lu mungkin nyetok gitu kan. Nanti kan step keduanya adalah kita kan udah balik lagi nih, kalau udah punya audience cewek gitu ya, oh audience gue cewek nih segala macam, rata-rata cewek umur 25 ke atas, dan kemampuan belinya tuh gue ngeliat dong per transaksi. Per transaksi tuh biasanya sekitar 150.000 sampai 200.000 nih average bahkan sampai 300.000, tapi average ini 170.000 lah misalnya. Ya udah, bikinlah produk pasangan. Produk pasangan itu maksudnya untuk audience yang ini gue bisa jualin apa lagi complementing ya. Nah, audiensnya cewek. Nah, kan kalau untuk cewek gue bisa jualin apa aja? Rumah tangga bisa, make up bisa, skincare bisa, baby bisa, baju anak bisa, segala macam. Tapi alangkah bagusnya kan kita survei dulu. Karena kan gue pasti udah base-nya kan udah punya reseller gitu, udah lumayan. Waktu itu ada sekitar 2.000-an orang. Gue tinggal kirim survei. Gue lagi pengen bikin produk. Lo mau yang mana nih yang gue bikin produk? Akhirnya mereka lebih setuju lipstick. Lipstick dulu Ci, karena setomboy-tomboynya cewek pasti dia punya satu lipstick di meja rias. Selain itu apa?
Selain itu, satu-satunya kosmetik yang bisa lebih dari satu item itu lipstick. Bahkan udah punya warna nih, warnanya yang misalnya pink muda, orange muda, karena atau warna-warna nude lah ya, sebutnya warna nude ya. Dia udah suka nih, dia kemana? Ada lagi, dia beli lagi, padahal sebenarnya warna itu udah ada. Itu yang bikin compulsive buying-nya tuh tinggi tuh lipstick. Oke, menarik. Terus juga itu bukan skincare. Kenapa gue nggak masuk ke skincare? Kalau skincare itu lu mesti nyoba setidaknya 7 hari baru ngerasa ya ada efek. Ya, Belum lagi kalau kulitnya sensitif. Jadi cosmetics lah pokoknya ya. Akhirnya kenapa gue lebih ke arah kosmetik dekoratif ya, yang perwarna lah ya, di lipstick segala macam. Nah, tapi balik lagi nanti ketika gue juga ngajarin gitu ke para reseller gue. Nanti misalnya lu mau fokus nih, oh ternyata lu laku nih jualan lipstick nih, lu mau bikin brand lagi yang nanti kompetisi gue, ya nggak apa-apa, it's okay. Ya. Karena menurut gue kan banyak orang suka merasa, bahkan ke karyawannya sendiri gitu ya, ngapain gue ngajarin karyawan gue, ntar dia backstep gue, ngapain gue ngajarin teman gue, ntar dia jadi kompetitor gue. Sebenarnya kalau perusahaan lo itu selalu menaikkan standar lo, ibaratnya sekarang standar perusahaan lo segini, tapi kan lo tiap tahun naikin terus dong. Yes. Ibaratnya ini ada orang yang baru mulai, ya masa dia bisa langsung ngejar lo gitu kan? Mulai dari segi modal, mulai dari segi kuantiti, mulai dari segi penjualan. Ibaratnya kalau gue udah bisa sekali bikin langsung 200.000 biji dengan modal gue karena udah selalu ngegulung terus kan, yang baru ini belum tentu kan, something like that lah. Atau mau misalnya karyawan gue, misal gue punya berapa leader nih, tetap keluar bikin one blue gitu kan. Tapi apakah mereka bisa langsung menyamakan standarnya mereka tuh langsung ke gue gitu loh? Sama aja kayak lu bikin kopi, apakah lu bisa langsung menyaingi Starbucks lah tuh gitu lah kasarnya. Karena kan mereka juga ada ini terus, jadi ada jenjang-jenjangnya, lu ngajarin juga lah. Bagus tuh. Kayak begitu, step by step. Jadi balik lagi urutannya gitu, dari dropship naik jadi stokis. Kenapa sih dropship dulu? Karena dari dropship lo jadi tahu life cycle produknya, terus repeat ordernya apa, repeat ordernya yang paling laku yang mana gitu kan. Lebih nyaman kemana lah? Iya, lebih nyaman kemana. Terus komplain orang tuh apa. Akhirnya kan bisa ketahuan, misalnya lu jualan hijab, ternyata yang paling laku warna pastel, ya lu pasti nyetoknya. Ada hijab juga? Dulu ada. Oke. Akhirnya nyetoknya yang pastel dong. Nah, begitu nanti lu naik pangkat jadi pemilik brand, lu kan udah tahu dong, oh ternyata selama ini gue jualan nih penolakan pada hijab pastel ini. Kamu ngurus sampai ke pabrik? Ngurus ke pabrik. Jadi kalau mereka udah punya brand sendiri itu kan maklum juga kan sebenarnya kan? Itu kan diurusin tuh sampai itu? Mereka nanya pabrik ya gue kasih tahu lah. Gila, gue suka nih, keren, Cici cantik. Yes. Nanti kita ngobrol banyak. Udah berapa banyak reseller? Kalau secara domain yang terdaftar di gue udah 7.000-an. 7.000, weh mantap. Tapi balik lagi nih ya, ada yang suka ngebanding-bandingin gue. Sama? Misalnya si itu resellernya udah puluhan ribu. Udah lah, nggak usah. Cuma ya sekarang balik lagi, gue mau clear up ini. Apa nih? Jadi tuh ada beberapa ya kayak ya ibaratnya platform lain lah ya, atau pemilik brand lain yang resellernya 20-an ribu. Karena definisi reseller mereka adalah lu beli 5 produk, dapat produk nih ya, udah jadi reseller. Disebutnya reseller dan tidak ada expiration day. Kalau lu mau jadi reseller lu bayar 1,75 juta, lu dapetnya website sama dapat akses, dapat digital marketing. Bukan dapat produk loh. Ngerti kan? Dan tiap bulan itu tiap tahun mesti perpanjang. Template modular lah ya. Iya, tiap tahun mesti perpanjang, dan yang lu dapetin itu bukan produk. Kalau misalnya ada orang call reseller lu baru 7.000, yang lain udah 30.000, ada yang 80.000, ada yang 100.000 lebih. Ya sekarang gue bilang, kalau lu mau bandinginnya apple to apple, gue bisa kasih list customer gue yang belanjanya pernah 300.000 di gue tuh udah ratusan ribu kali. Itu baru apple to apple kalau mau dibandingin sama reseller sebelah. Kadang tuh cuma kayak beda kata, cumanya tuh kayak jadi selling point. It's okay. Nah, kan tadi ngomongin tentang kisahnya Kak Christina nih. Jadi terus pada saat waktu lagi ngerintis itu tuh sebelumnya pernah ngalamin nggak kalau nggak bottomnya tuh lagi paling momen-momen dalam hidup yang paling drop lah. Kalau saya mentorin orang-orang sih bisa nanya, kan ada tuh yang dia sampai makan nasi sama pasir lah, lucu deh itu nanti kisahnya, ntar kapan-kapan di video berikutnya. Oke, mungkin sekarang kalau ditanya gue udah sedikit datar kali ya, karena udah lepas. Yang paling bottom dulu pernah paling susah? Sebenarnya paling bottom sebenarnya yang awal itu waktu gue dikirim ke Amrik.
Oke. Itu bukan tebak-tebakan banget sih. Sebenarnya hidup gue rada-rada roller coaster sih. Nggak apa-apa. Gue ceritain dulu. Jadi waktu itu gue umur 15 tahun itu dikirim ke Amrik, itu pun juga pertukaran pelajar. Jadi kayak gue apply karena rapot gue lumayan, diterima. Jadi ibaratnya gratis. Gratis. SMA ya itu. P. Pas naik SMA 2. SMA 2. Jadi SMA 2-nya di Amrik. Ya. Jadi gue dapat host family, dapat sekolahnya gratis. Wow. Selama setahun. Jadi keluarga itu cuma tahunya bayarin tiket. Tapi gue inget banget almarhum bokap gue itu bener-bener punya cita-cita tuh. Mungkin di zaman itu kan orang tua kita lah, orang tua generasi yang zaman kita ini berimpresinya kan anak tuh mesti sekolah ke luar negeri buat dapat pendidikan yang bagus. Kalau sekarang gue rasa banyak lah universitas tuh yang bagus-bagus kan. Iya kan. Itu mumpung lagi di topik itu berapa bersaudara? Gue 3 saudara, gue paling gede. Paling gede, oke berarti. Gue paling gede. Yang ke sana waktu itu sendirian? Sendirian. Exchange ya, terus udah balik lagi sini ya? Nggak sempat lama di sana ya? Sempat setahun di sana. Sempat setahun. Jadi waktu itu bokap tuh gue inget banget sampai jual mobil satu-satunya, cuma buat bayarin gue tiket. Buat bayarin gue tiket ke Amrik. Gue mungkin bukan dari keluarga, gue berkecukupan lah. Dibilang kaya banget enggak, sekarang enggak gitu loh. Cukup lah, bisa lah makan KFC seminggu sekali mah bisa lah. Oke. Clemens Fans Club. Oke, terus lanjut. Jadi pas dikirim ke sana itu tahun 96. 96 ya? Yang kerusuhan tuh tahun 98 97. Kerusuhan tahun 97 ya? Berarti gue dikirim ke sana tahun 96. Dan dolar itu dari 2000 naik 12.000. Oke. Itu 97 ya? Oh berarti kalau gitu, oke. 2003-2005 aku masanya berarti 8.000-an ke 12.000-an ya. Oke. Terus? Jadi itu dari 2000 langsung ke 12.000. Jadi gue inget banget itu bokap habis jual mobil kan tiket setelah beli tiket ke sana untuk PP udah ada, masih ada sisa dong. Sisa tuh kayak gue dikasih uang sangu lah. Ini walaupun di sana dibayarin, tapi kan yang namanya sekolah pasti ada field trip, ada kayak retret ke sini lah, pergi ke sini atau weekend segala macam kan. Lu nggak mungkin dong weekend jajan dibayarin host family lu kan, nggak mungkin. Nah cumannya memang gue lumayan sangat hemat ya di sana, apalagi pas udah itu bener-bener jebret banget sih. Begitu pergi nggak kayaknya sebulan 2 bulan total dolar naiknya gila-gilaan sampai akhirnya tuh bokap kayak bokap kan masih zamannya ICQ tuh sama MIRC. Chatting dong. Chatting terus selalu ngingetin hemat. Dan meskipun gue memang nggak ngapa-ngapain juga, cumanya karena udah di bawah tekanan kayaknya gue tiap kali dengar nyokap telepon tuh kayaknya mereka kayak lagi susah banget gitu kan. Ini mami lagi gini nih, lagi susah di sini segala macam. Akhirnya kan gue juga sebagai anak, walaupun ada pegang duit yang dibawain, gue gak mau pakai jadinya, jadi sayang banget gitu loh. Akhirnya gue mulai, yang namanya baru anak umur 15 ya, itu kan gue umur 15 tahun, dan itu pun juga pergi saking hematnya, orang lain tuh pada dianterin, gue kagak. Gue nyasar di New York, nyampe terus gue ngomong, ini mana ya, kayak yang akhirnya gue kayak ngikut-ngikut. Kamu ikut exchange student juga ya? Ada juga kebetulan dari Jakarta, akhirnya gue ngikut dia. Pokoknya tuh bener-bener cuma gue doang yang gak dianterin orang tua lah. Nah jadi pas di Amrik itu gue kelas 2 SMA di Amrik, kelas 11. Gue kan lumayan pinter ngegambar. Gue mulai tuh ngegambarin muka orang. Temen gue gambarin. Dan ternyata awalnya sebenarnya tuh gara-garanya gue iseng ngegambarin muka host family gue, nyokap gue di sana gue gambarin. Terus dia bilang, ih bagus banget ini katanya. Jualan. Terus sampai dikasih lihat ke bosnya nih, host family gue, host mom gue. Ibu kos gue kasih lihat ke bosnya ibu kos gue. Sampai tau di bosnya suruh gue gambarin muka siapa, dibayar $30 satu gambar. $30 kan gede banget menurut gue. Kali 12.000 di Jawa itu 420.000. Gue kayak wow gitu kan. Nah di situ mulai otak bisnis gue jalan. Otak bisnis gue jalan sampai gue kan bisa bikin origami yang kalau burung tuh ditarik ekornya burungnya kiplik-kiplik kan. Gue jualin ke anak TK. $1. Itu kan bikin doang gampang kan. Pokoknya tuh segala macem tuh banyak banget sih sampai kalau di Florida kan gue di Florida itu kalau winter kan nggak salju kan, tapi -4 derajat. -4 derajat itu biasanya kan kalau karena di Florida itu negara bagian tropis, jadi banyak yang punya kolam renang kan. Bahkan ibu kos gue sendiri juga punya kolam renang, makanya itu lumayan enak sih di sana.
Nah pas lagi Enak kayak banget, gitu, kosnya ada kolam renang. host family jadi beneran kayak tinggal di rumah cuma gue doang jadi anaknya di situ gitu loh. Lucu sih, iya. Jadi gue tuh bisa kayak keliling ngeliat ada orang yang lagi baca koran di depan. Mau nggak kolam renang lo gue bersihin? Jadi gue nyelam ngerokin lumut. Keren. Emang mesti gitu ya, kepepet anak rantau. Iya. Itu udah kisah. Pokoknya udah Gua kayak seneng. dapat $10. Terus udah gitu kebetulan emang host family gue di situ lumayan mampu sih kalau gue lihat ya. Dia punya kebun juga lumayan gede sampai ada Bersihin kayak daun nggak? bersihin daun. Ada apa Kayak sih dipelem-pelem. kayak mesin yang buat bikin rumput. Iya, sama di sana. Gue bersihin got men, bersihin rumput dapat $10 tuh Iya, gila iya. tuh udah. Itu murah. Dulu di Australia Iya. kan ada rumah ada taman kan, itu pakai ginian. Bersihin juga gitu kan. Iya, Rumputnya iya. paling kalau lagi summer kan tinggi Iya, tuh. iya. Gila kalau manggil gardener 2 jam $350 men. Ah gila, gue cuma dibayar $10 doang. 2 jam 350, makanya itu murah. Boleh lah. Tapi anyway kan gue anak umur 15 tahun lah ya, 15 tahun juga. Kalau mereka kan kerjanya- proper, pakai truk, pakai Iya, alat, jadi iya, dirapin iya, tamannya. iya. Cuma daripada $350 mending gue kerjain sendiri. Cumanya bener sih, itu berasa banget karena gue nyari duit susah, makanya keluar duitnya juga makin susah. Jadi gue tuh gue tuh lumayan norak di sana ya kan. Kalau di sana kayak McDonald, KFC segala macam, minuman vending machine-nya kan di luar kan. Kita beli cuma dikasih gelas dong. Itu gelasnya gue bawa pulang. Anak rantau, strategi anak rantau. Ingat gelas Gelasnya gue bawa guys. pulang. Gelas Jadi bawa kalau pulang. temen gue kalau weekend kita makan di KFC atau di Taco Bell atau di mana gitu ya, gue udah ada gelasnya. Duh, itu memori banget sih. Terus gue cuma pesen kayak kentang goreng, yang lain tuh pesen nugget, pesen burger, gue cuma pesen kentang goreng kayak gitu kan. Terus sampai gue juga berpikir kriminal men. Nah, seru nih. Terus? Kriminalnya tuh, jadi tuh at one point biasanya kan kalau lunch itu dulu host family gue masih baik tuh, gue dibikinin lunch. Nih bawa nih buat sekolah, anak umur 15 tahun gila. Terus at one day kayaknya ekonomi mereka lagi ngedrop di pertengahan tahun, terus dia bilang, lu kalau mau gue bawain lunch lu bayar $40 ya tiap bulan. $40 sih sebenarnya nggak gitu gede ya, cumanya gue kayak sayang udah gitu gue perhatiin kan di sekolah itu kalau mau lunch itu tukerin lunch tiket. Lu tau gak sih, jadi gue Di fotokopi. lunch tiketnya kebetulan host family gue punya scanner terus punya printer warna. Terus? Lunch tiketnya jadi gue beli satu lunch tiket tuh $2,5, berarti 25.000 lah sekali makan. Oke. Gue scan dong, gue susun, gue nggak tahu pakai aplikasi Photoshop atau apa, kayak pakai aplikasi Paint deh. Gue susun, gue print. Karena tuh yang ngecekin lunch tiket tuh gue liat udah emak usia 60 tahun matanya udah burem-burem. Jadi gue selama setahun akhirnya makan itu nggak bayar. Itu sih otak kriminal banget sih emang. Ini on the record gak mau nih. Ya nggak apa-apa lah itu kalau Kita juga kan dulu kalau naik tram biasa kan ada zona 1, zona 2, zona 3 Iya. kan. Kadang-kadang tiket zona 2-nya suka nggak beli, jadi kalau nggak diperiksa kita lewati gratis. Harusnya kan setiap zona kan bayar tuh. Iya. Iya, jadi gitu lah. Anak-anak rantau tuh ada triki-triki gitunya ya. Triki. Tapi itu karma lo jangan. Jangan ya, nggak boleh guys. Nggak boleh, makan gratis ya, no. itu berbalik nanti. Kita harus kerja Cuma yang keras. balik lagi itu umur 15 tahun, ya lu bayangin aku umur 15 tahun ya. Iya. Oke, itu udah momen-momen seru. Bagus lah. Tapi emang gimana kalau kita ngomong jadi teman-teman kalau mulai biasanya kalau dibilang kepepet dulu, terus habis itu segala macem. Jadi jangan takut mulai dari nol juga kan gitu. Terus pas Iya. yang mulai one-on-one ini awalnya dari modal terbatas atau Dari modal terbatas banget. Jadi balik lagi. Ibaratnya gini, gue sempet kayak ditabok sama dunia sekali lah, pok gitu kan. Jadi bayangin ya waktu gue bikin groceryfashiononline.com itu di tahun 2011 itu kan udah kayak duit kaget kan. Udah kayak Dan duit habislah kaget. duit itu. Biasa. Di tahun sih. 2013 itu pas udah lagi Zalora udah masuk, Tokopedia udah masuk, Marketplace udah masuk, mulai dong orang keluarin duitnya kayak ada mall baru nih, beda-beda kan, omset mulai turun kan, di situ gue mulai belajar trading option saham, trading option saham, singkat cerita karena serakah. bisa lihat gue orang jiwanya kayak panas gitu ya, jiwanya panasan. Udah sempet main misalnya sempet daily trading seminggu dapat 600 juta, pernah 15 menit masuk dapat 200 juta, gila itu udah kayak duit kaget, anjir nyari duit gampang banget ya kayak gitu kan. Wow. Tapi balik lagi ya, gue di sini tidak menyalahkan instrumen optionnya karena balik lagi high risk high return. Dan sekarang kalau gue inget kejadian itu sih lucu karena temen gue yang emang trader saham juga, dia bilang, "Tin, lu sih gila ya, lu sekalinya terjun saham
lu langsung masuk yang paling high risk option itu di atasnya kripto, men. Lu langsung main yang high risk, lu sih bener-bener pengen nyari duit cepet banget. Biasalah anak muda demennya instant gratification gitu kan. Yes. Jadi balik lagi pas udah menang terkumpul tuh di tabungan yang belum diambil kan, itu kan kayak ada ininya brokernya apalah sekitar $80.000, 800 juta. Itu kebetulan gue main optionnya AAPL jadi option luar. Mau earning tuh di hari kayak hari Senin tuh baru ketahuan lah keputusannya atau apanya kayak gitu. $80.000 itu gue nggak ambil, gue masukin plus karena udah kepedean bakal sesuai prediksi tabungan gue yang 2M cepet masukin juga 3M habis di hari Senin dalam waktu 2 hari. Ada perasaannya gimana? Perasaannya stres, men. Oh keren, enggak. Cumanya bayangin itu bener-bener high risk banget karena sebenarnya 2M itu sebenarnya duit buat bayar supplier. Nice. Jadi karena terlalu gila sih itu gue terlalu nekat sih. Yeah. Jadi meskipun memang penghasilan gue dari segi online udah lumayan, tapi karena untungnya kan ini ngomong untungnya lagi kan. Gue orangnya bukan orang yang suka koleksi tas, baju atau enggak. Gue pasti larinya kalau nggak ke properti. Jadi gue waktu itu udah sampai lagi bikin rumah, punya rumah juga. Jadi ada apartemen juga gitu kan. Terus? Nah, tapi itu masih pakai KPR kan? Iya. Cumanya duitnya yang tabungan gue, jadi memang gue larinya ke properti. Oke. Jadi makanya pas yang udah loss 3M ini, supplier nagih dong. Udah pusing kan, 2 bulan kemudian. Karena supplier kan udah saking percayanya sama gue, dia baru nagih kalau utang gue itu udah nyampe angka 2M, sekitar 2M lah, 1,5M gitu loh. Baru dia nagih nih lo bayar nih gitu, bayar tempo. Ya udah, ya way outnya jual rumah gua yang gua bangun. Bersyukurlah masih ada way out. Masih ada way out. Tapi itu perjalanannya juga, ya dulu kan gua masih pakai karena punya toko juga kan, punya toko di mana-mana, pasti kan banyak yang nawarin kartu kredit untuknya limitnya lumayan, gesek, terus besokannya bayar, gesek lagi, jadi kayak gali tutup lubang sih. Ya pernah ngalamin itu juga. Tapi ya sekarang setelah tahu, gue nggak pernah lagi pakai kartu kredit untuk hal konsumtif kecuali buat bayar iklan doang. Bayar iklan Facebook kan gue pakai kartu kredit. Udah itu doang sih. Jadi itu sempat down banget. Ya gue pernah sih cerita ini di channelnya Rico ya. Ya kayak gue waktu itu bener-bener karyawan gue waktu itu ada 13 orang waktu itu di zaman yang pas udah bener-bener nggak ada duit, dan itu udah deket-deket ke THR. Bayar THR-nya gue nggak sanggup. Yep. Jadi gue minjem sama nyokap juga waktu itu lagi, pokoknya itu lagi tahun 2013 kan lagi goncang banget kan, lagi udah kayak Krismon juga lah. Yes. Itu udah lagi parah-parahnya, sampai akhirnya yang minjemin duit ke gue itu justru orang yang nggak disangka-sangka, itu sepupunya laki gue, yang kita tuh nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Makanya kadang gitulah, ketika lo ada problem, sometimes yang orang yang helping you tuh yang lo nggak kira gitu. Ya, makanya kita harus selalu baik sama orang lain. Iya, bahkan nyokap gue sendiri juga waktu itu terbatas kan segala macam, dan bokap gue lagi sakit. Bokap gue lagi sakit kan juga butuh dana kan, karena bokap gue meninggalnya di November 2013 gitu, cangkok ginjal pula kan, butuh duit segala macam. Yap. Wah itu sih 2013 itu yang paling terkelam di gue udah drop. Terus kayak anak gue yang kedua itu baru umur setahun, gue beli susu aja nggak bisa, beli susu anak nih, jadi dia udah umur setahun lebih kan, udah lepas ASI lah, jadi subskor aja gue nggak sanggup bayar. Terus kayak wah itu sih sampai pembantu aja. Gue inget banget itu tiap bulan karena gue masih ada cicilan, gue tekor tiap bulan itu 75 juta tiap bulan tuh, udah dari omset segala macam, cuci masih tekor 75 juta. Jadi gue gulung terus sampai utang, walaupun udah kejual rumah, akhirnya kan rumah kejual kan. Rumah kejual pun juga karena sempat buat nutupin yang si supplier ini, gue sempat naikin plafonnya. Jadi itu rumah yang dulu pertama kali tuh, singkat cerita gue beli 900 juta, kejual di angka 3M. Tapi tetap plafonnya itu gue sempat naikin. Jadi pas udah dijual pun ya gue cuma dapat bersih-bersihnya 1M lebih dikit lah. Ya masih ada utang dong yang sisa 2M itu kan. Kan gue utang gue total 3M kan. Kayak gitu. Ya, penuh perjuangan. Jadi penuh perjuangan, dan akhirnya masih sempat panas tuh.
masih mau main lagi. Biasa Okay. lah, kayak enggak lah, ini kesandung lah, pasti kita bisa lah, kita bisa. Okay. Cuma untungnya cepet insaf, dan akhirnya kita fokus lagi di online lagi. Yang grosir fashion online ini gue fokusin lagi. Yeah. Pelan-pelan nabung juga setengah mati. Lu bayangin 2013, 3 tahun gila, 2 tahun setengah lah. Karena itu 2015 akhir mulai bikin, 2016 launching. Itu cuma punya tabungan 100 juta buat bikin One Wallet. Iya. One Wallet itu sendiri juga evolve-nya banyak. Awalnya tuh cuma bisa masukin 100 user, lama berkembang, ada duit lagi, masukin Yalah, lagi, fase-fase masukin terus lagi. ya. Oh, well done. Itu keren tuh. Sampai itu kisah penyemangatan tuh. Terus? ya Sampai- dari situ akhirnya gue banyak belajarnya itu adalah yaitu gimana kita start small. Selalu mau lu punya duit segede apapun, selalu start small. Yes. Okay. Selagi udah start small, Jangan pernah mau instan. ya, jangan mau instan. Jangan pernah mau instan. Selalu tuh banyak banget, bahkan kayak orang punya duit sebanyak apapun, misalnya kan suka dia mikir kan, gue punya duitnya 100 juta misalnya, daripada gue beli sama lu kasih gue modalnya misalnya 100 ribu, mendingan gue import dong. Ya. Import gue dapet harganya 80.000 nih. Cuma kalau lo import kan lo mesti dapet 80.000 itu, lo belinya mesti banyak kan. Ya. Banyak, jadi ibaratnya mendingan lo 80.000 tapi mesti ada katakan berapa ya, 80.000, 1.000 biji jadi 80 juta, ya nggak sih, 80.000 kali 1.000 80 juta kan? Atau lo cukup beli 100.000 tapi lo cuma cukup beli kayak 55 juta aja bisa gitu loh. Karena kan kalau itu stok nggak kejual, lo cuma rugi 5 juta ketimbang lo rugi 80 juta, iya nggak sih? Banyak orang tuh yang suka kayak gitu. Ya udahlah. Kayak Makanya gitu. jadi nggak ada yang instan, dan ini kita udah dengerin hari ini cerita dari Cici Christina. Dia mulai dari nol, pernah kerja keras, anak rantau, kisahnya mirip-mirip sama saya. Yang jelas pesannya tadi tuh kita nggak boleh mau instant gratification, nggak ada kata serakah, mulai harus mau berproses, dan itu tuh ilmu yang bagus banget yang bisa di-sharingkan hari ini. Terus sekarang kalau ngomongin kenapa tiba-tiba mulai jadi YouTuber, Ci? Nah, pendek aja nggak apa-apa. Oke, mulai jadi YouTuber. Oke, mulai Itu jadi mulai dari kapan tuh? gue mulai bener-bener serius ini tuh sekitar akhir April 2019. Sekarang belum setahun sekarang loh. bulan apa ya? Sekarang bulan mid Februari. Ya. Berarti sekitar 10 bulan lah ya. 10 bulan. Jadi itu awalnya karena gue launching Lumai Colors. Gue kan launching Lumai Colors itu di akhir 2018. Gue mulai berpikir dong, zaman sekarang orang jarang nonton TV. Instagram juga kayaknya influencer tuh udah terlalu banyak yang kayak di endorse. Hari ini, pagi ini dia ngomong, ini lipstick ini bagus, siangnya ngomong lipstick ini bagus. Kayaknya gue jadi malas. Emang kan? boleh begitu? Oh ya, ada ya? Ada aja lah kalau yang kayak gitu-gitu. Yang penting cuan form. Terus akhirnya gue mulai berpikir, coba gue mau endorse YouTuber. Gue nanya A, B, C lah yang beauty vlogger yang terkenal yang subscribernya udah ratusan ribu, sampai jutaan juga ada. Hah, tarifnya berapa satu video? Satu video kalau misalnya satu produk eksklusif brand, cuma pakai produk lo doang. Jadi misalnya dia udah pakai make up lengkap kecuali lipstick misalnya ya, tapi tidak disebutkan make upnya apa, itu namanya eksklusif brand. Itu 100 juta untuk cuma 10 menit. Kalau misalnya terus udah gitu ada lagi. Nah, kalau misalnya mix mungkin lebih murah. Jadi dia ada campur-campuran brand lain, misal alisnya pakai apa, brand ini itu 75 jutaan lah, 50 sampai 75 jutaan. Wow. Sampai akhirnya at one point ada yang ditawarin lagi nih. Tapi kalau lu, ini kan udah mau akhir tahun tuh, kan 2018 kan, udah mau akhir tahun kan. Kalau lu mau gue sebut ini adalah my most favorite lipstick di tahun 2018 kayak gitu. Lu bayarnya 175. Dari 100 jadi 175. Oke. Jadi seru ya? Dan gue tuh kayak rada, kok jadi kayak nggak rela ya? Bukan nggak rela juga. Jadi kok kayaknya kayak nggak etis gitu loh. Kayak lu berarti sebenarnya lu honest review apa lu review karena dibayar gitu kan? Nah, something like that. Nah terus juga akhirnya kan gue mulai mengamati nih, dengar dari para pemilik brand lain, lo sih mendingan endorse. Kenapa? Kalau lu nggak endorse, beauty vlogger ini dan beauty influencer lah, mereka kan biar kelihatannya honest review, mesti ada ngomongin bagus satu produk, mesti bisa ngomongin jelek satu produk. ya. Iya dong. Mereka nggak mungkin dong ngomongin jelek satu produk yang mereka dibayar. Ya. Setiap produk itu pasti ada kelemahannya kalau lo mau cari-cari. Ya. Entah tuh packagingnya lah, entah tuh kandungan isinya atau cuma dikit lah atau apa.
kayak gitu. Jadi itu makin bikin gue kok gitu amat. Jadi ada tuh teman gue punya skincare yang menurut gue bagus, bukan skincare yang masuk di 100 yang average ya, bukan ya. Skincare dia menurut gue bagus, tapi tuh masa bisa dibilangnya ini bikin merah-merah. Jadi kayak most hated product kayak gitu loh. Nah, jadi malah backfire kan. Yes. Padahal kan bisa jadi yang kulit dia aja nggak cocok, atau mungkin dia cara pakai yang salah, who knows kan, kayak gitu-gitu. Malah jadi lu bisa jadi korban dijelek-jelekin kayak gitu. Yap, oke. Jadi kayaknya endorser itu di mata gue di saat itu adalah membela yang bayar. Nah makanya kenapa waktu itu Jadi, akhirnya gue bilang bikin sendiri pun juga diawali karena di 2018 gue itu kan sering sharing banget di Facebook tuh pakai live webinar, sharing mulai dari Facebook Ads, sharing mulai dari cara mengelola ya ngomongin bisnis lah, cara mengelola customer, mengelola stok, gimana biar harga lo sama, harga lo nggak hancur, bla 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 bla, ada 59 video. Itu gue sharing gratis. Gue sharing gratis. Udah dong, terus kan banyak yang bilang, "Ci, kenapa nggak nge-YouTube? Biar video lo gampang dilihat dari satu channel. Kalau di Facebook kan udah overlapping, kan mesti nyari-nyari search kan." Akhirnya gue bilang, "Oke, gue mau bikin YouTube." Terus karena sebenarnya gue pengen launching, akhirnya gue bikin YouTube makeup dong. Sementara di Facebook kan orang expect-nya gue akan sharing bisnis gitu. Begitu gue bilang, gue lagi mau bikin YouTube nih. Di YouTube gue itu terus terang di saat itu subscribernya udah kan gue pasti udah punya channel. Itu channel dulu gue bikin sebenarnya karena modul buat member One Wallet gue itu lu bisa aksesnya di channel YouTube itu tapi unlisted. Jadi private, bukan di public. Makanya sudah terkumpul waktu itu ada 800 subscriber. Karena banyak juga kan yang nonton tapi nggak subscribe kan dari member-member gue. Begitu gue announce, orang-orang pada excited. Begitu masuk ke YouTube, loh kok nih kenapa gue ngeliatin emak-emak dandan. Gue dandan, men. Beda. Gue dandan terus kayak dan itu kayak the first and the last lah, kayak gue gak lagi bikin langsung ngedrop. Bukan soal ngedrop gimana nya, kayak gue juga malas bikinnya. Terus kayak it's not me at all gitu loh. Apa kan kayak gue tuh bukan tipe orang yang demen eksperimen tiba-tiba nanti eyeshadownya gini. Dan jadi gue upload pertama tuh gue inget banget bulan Februari, terus akhirnya Maret sempet sekali lagi, akhirnya pas awal April tuh gue masih pakai model gue yang akhirnya suruh gue tetap upload di YouTube. Subscriber gue cuma dari 800 itu cuma naik jadi 1.400, jadi cuma naik 600 orang. Iya, 600 orang. Jadi anggapan orang nih kalau bikin YouTube channel itu lu mesti punya friend list di medsos banyak biar mereka jadi subscriber, itu salah. Bukan salah lah, tidak sepenuhnya benar. Karena balik lagi mereka jadi friend list di medsos karena mereka menyukai konten lu yang apa. Nah dari situ mulai nih pas April itu si Rico Huang kontak gue, "Ci, boleh nggak lu gue interview?" "Boleh, tapi lu gue interview balik ya," gue bilang. Jadi Rico itu kan mau interview gue sebagai pebisnis yang sering sharing di Facebook. I see, Nah terus gue bilang, "Gue mau interview lo balik." Saya sering dengar, cuma nggak pernah kenal. Nah tadi udah teleponan. Belum ketemu ya nanti. Rico. Next ya Rico. Terus ya udah, untungnya si Rico karena dipaksa oleh emak-emak yang kayak gue gitu ya, yaudah Ci, boleh lah lu interview gue. Akhirnya gue interview dia dan gue mulai masukin di YouTube. Terus juga mulai ada beberapa temen juga yang punya anjing kita, dunia anjing kita, Bomisan. Dia juga gue interview perjalanannya. Kan anjingkita.com tuh lumayan terkenal ya di Indo ya. Lumayan terkenal lah, karena lu kalau mau beli anjing segala macam tuh platform dulu satu-satunya yang awal tuh anjingkita.com. Interesting, baru dengar. Jadi dari situ ketika gue mulai interview narasumber, ternyata subscriber gue mulai naik dan view-nya mulai banyak. Akhirnya gue udah ngelihat, oh ternyata benang merahnya adalah ya udah gue back to the core aja, gue ngomongin bisnis. Tapi kalau gue sendiri yang ngomongin melulu kan bukan bosen juga. Gue udah juga sharing di Facebook. Benar. Kayaknya gue mau ngapain lagi ngomong ulang gitu loh. Dan banyak juga orang yang ngupload video gue di Facebook di channel yang mereka sendiri gitu di YouTube. Jadi kalaupun nanti gue upload pasti kena overclaim, kena claim copyright segala macam, padahal itu video gue. Ngerti gak sih? I see. Kayak gitu loh. Jadi akhirnya karena kan menurut gue bisnis mungkin teorinya mirip-mirip, tapi karena bisnisnya beda-beda, pendekatannya masih beda-beda, caranya beda-beda gitu loh. Kayak strateginya sama, tapi kalau di kuliner kayak gini, kalau di fashion mungkin kayak gini. Iya nggak sih? Menarik. Akhirnya ya udah berkembang sampai sekarang. Sekarang ya. Nah, YouTube channel ya nggak apa-apa. Tapi emang
Saya baru, kalau ngomong kenal, baru kenal. Baru hari ini ketemuan karena tadi dia datang ke kantor untuk Dia interview. lagi mau gue jodohin sama Feli. Wah, boleh gak ya ngomong di sini? Buset, siapa tuh? Temenan boleh. Saya senang banget temenan. Saya selalu bilang temenan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi nggak apa-apa, langsung panik. Dan Oke, yang tadi namanya tadi Dinip gitu. Pokoknya dia lagi mau gue jodohin sama teman gue nih. Siap. Nah, jadi anyway, kita tuh udah belajar banyak hal dan karena tadi ngelihat YouTube-nya juga ternyata rame. Ya baru tahu itu kayak belum setahun tapi udah berapa sekarang subscriber? Hampir 500.000 lah ya. Hampir 500.000 ya. Semoga dengan ini nanti ya, bisa ada impact juga ke kita gitu kan. Yang jelas kita pokoknya santai ya. Dan bakal banyak banget yang bisa kita kolaborasikan pokoknya nanti. Dan thank you banget udah sharing. Kayaknya cukup lah untuk hari ini kita dengerin ya kisah hidupnya. Pokoknya dari ngerokin lumut di kolam renang jadi digital marketer yang tenar gitu kan asik. Gitu banget. Oh enggak. Dari tukang kerok lumut. Iya kan, dari tukang kerok lumut. Cici Kristina nih teman-teman. Oke, terima kasih banget udah datang dan semoga bisa jadi berkat juga dan jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Dan ya kedepannya kita akan lebih banyak sesi-sesi seperti ini juga dengan member-member kita di The Entrepreneur Society karena memang ini adalah komunitas yang saya bentuk dengan visi untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi sara dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi nanti kalau mau ngomongin kita kolaborasi seperti apa, mungkin untuk teman-teman yang kelas 0 itu bisa kita inspirasikan juga, mungkin lewat one-on-one atau mungkin nanti lewat nggak tahu apa. Lewat apalah. Asal jangan 1001 yang apa juga boleh. Oke, semangat teman-teman. The Entrepreneur Society, go bold and beyond. Kalau kita ngomongin gitu endingnya. The Entrepreneur Society ini tangan kanan di dada kiri. Ini ikrar pengusaha. Terus kita bilang kalau saya sebut The Entrepreneur Society, jawabannya go bold and beyond. Oke. The Entrepreneur Society, go bold and beyond. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.